Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laode Yuda Adi Pratama, peserta Latsar CPNS IPDN Angkatan 27 dari BPSDM Regional Bandung, kelas C6 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang perdana BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundament, filsafat, pikiran yang segala-galanya, merupakan landasan atau dasar negara merdeka yang akan didirikan. Selain itu, Pancasila sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, cita-cita nasional. Sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan pasti akan ditolak. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila berisi kebenaran yang nilai tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, rakyat harus menerima, meyakini, dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mengantisipasi perkembangan zaman dan menjaga, memelihara, memperkokoh, dan mensosialisasikan untuk mencapai negara yang melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Memiliki arti penting bagi warga negara, yaitu sebagai alat kontrol, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, serta sebagai pengatur para negara dan warga negara. Arti penting Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bagi kehidupan bernegara adalah bahwa Undang-Undang Dasar sangat berperan penting dalam berlangsungnya penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas nasional. Sebab di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia dan memiliki kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi lambang negara Garuda Pancasila. Bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, dan Ika artinya itu. Tujuan dalam semboyan ini adalah mempersatukan bangsa Indonesia, mempertahankan kesatuan bangsa, meminimalisir konflik atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta mencapai cita-cita negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular di masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi inspirasi untuk bangsa Indonesia untuk dijadikan semboyan Indonesia. Maknanya adalah
bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa Indonesia yang memiliki keragaman. Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah negara yang berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden. Di samping itu, adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dasar Negara Pancasila, dan tujuannya. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Selanjutnya, Indonesia mempunyai lambang-lambang kedaulatan. Yang pertama adalah bendera pusaka merah putih. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bawah berwarna putih, yang keduanya berukuran sama. Pertama kali bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta, yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Esuhud dan Latif. Yang kedua adalah bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1948 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bangsa, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan komunikasi antar daerah antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika milik yang vertikal yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud memiliki kaki, sayap, ekor, dan kapal menunjukkan lambang negara. Garuda ini memiliki sayap leher berbulu 45. Yang keempat adalah
Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. 28. Dalam menjaga kedaulatan negara. Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Adalah cinta tanah air. Cinta tanah air menjaga tanah jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Tunjukkan dengan adanya sikap adalah bersedia mengkorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, yakin percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa Indonesia tidak sia-sia. Memiliki senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa menjaga kesehatannya. Bagi aparatur sipil negara. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan ASN yang profesional, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran bagi warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditubuh kembangkan melalui usaha bela negara. Cara mengaktualisasikannya bagi ASN adalah cinta tanah air. Dengan adanya sikap dan perilaku setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan peran dan tugas ASN untuk menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut maupun udara dari berbagai ancaman. ASN sebagai warga negara
harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, selalu menjadikan para pahlawan sebagai sosok panutan dan mengambil pembelajaran jiwa patriotisme dari para pahlawan serta berusaha untuk menunjukkan sikap kepahlawanan dengan mengabdi tanpa pamrih kepada negara dan bangsa, dan selalu menjaga nama baik bangsa, berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa, mengutamakan produk-produk Indonesia baik dari sehari-hari maupun mendukung tugas sebagai ASN, dan mendukung baik secara moral maupun material putra-putri terbaik bangsa, dan selalu menempatkan produksi industri kreatif hiburan tanah air sebagai pilihan utama dalam mendukung perkembangannya. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap konsentrasi politik baik tingkat daerah maupun nasional, melaksanakan dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan, menggunakan hak pilih dengan baik, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, bersikap dan berbuat sesuai peran, tugas, dan fungsi ASN. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN yang dengan diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, dan menjadi agen penyebaran nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai alat perekat bangsa dan pemersatu sebagai fungsi ASN. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, bersedia secara sadar untuk membela bangsa negara dari berbagai ancaman, selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi yang buruk dan penuh kesulitan, selalu dan percaya bahwa pengorbanan sebagai ASN tidak sia-sia. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjaga kesehatannya dan menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan dan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, tugas dan fungsi ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 10 menyebutkan bahwa ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Kemudian selanjutnya di pasal 11 menyebutkan bahwa pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. ASN hendaknya terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk mendukung tugas dan fungsinya sehingga mampu memahami, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karena tanpa memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik, maka akan sulit mewujudkan kinerja yang baik dan prima. Secara garis besar, ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, namun juga sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa negara. Terakhir, kesimpulan yang bisa saya ambil pada materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bernegara adalah bahwa pendidikan bernegara ini menjadi penting karena pertama kebutuhan legal secara hukum, khususnya merujuk pada pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban bela negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan bela negara menjadi suatu hal legal dan dipayungi konstitusi negara yang sangat kuat. Kedua, kepentingan masa depan khususnya dikaitkan dengan potensi ancaman di masa yang akan datang. Dan yang terakhir,
bahwa bela negara bagi seluruh warga negara adalah untuk pembinaan pertahanan negara, untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Demikian materi yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.